Nah, semoga nih kasus iktp ini juga bisa segera tuntas, apalagi juga KPK tadi sudah menjanjikan bahwa akan ada tersangka baru yang akan muncul. Kita tunggu ya di minggu ini, karena memang kerugian negara cukup besar, 2,3 triliun rupiah. Dan barangkali publik pada akhirnya mengkait-kaitkan itu sebabnya kenapa iktp sampai sekarang nggak jadi-jadi juga begitu ya. Susah sekali kan. Susah sekali, masih ada yang pegang belangko, bahkan belangkonya juga masih ada yang habis sampai sekarang. Udah direkam tapi belum kecetak juga. Yang udah dicetak juga sampai sekarang untuk apa ya, proses peremajaan sistemnya juga kan tendernya agak bermasalah. Jadi banyak ya. Ini baru satu kasus nih, ada kasus berikutnya yang juga masih belum selesai sekarang dan sidang lanjutan dilakukan hari ini ya, yaitu terhadap kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan digelar hari ini. Agenda sidang hari ini berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya. Rencananya sidang hari ini akan memeriksa Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa dan juga sejumlah barang bukti. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di lokasi sidang, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Good morning Dika, silakan laporan Anda. Kalau untuk hari ini, kira-kira apakah media lebih diperketat ya dibandingkan sidang-sidang sebelumnya? Good morning Daniar dan juga Prabu. Kalau kita bicara terkait dengan aturan peliputan di auditorium Kementerian Pertanian yang digunakan atau digunakan sementara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih dikatakan cukup ketat. Artinya sampai sidang hari ini awak media belum boleh melakukan siaran langsung atau melakukan perekaman secara langsung dari materi persidangan yang akan digelar pada hari ini di sidang ke-17, di pekan ke-17 atau sudah lebih dari 4 bulan ini yang akan dilakukan pada hari ini. Tetapi saya baru saja mendapatkan informasi dari Dwi Arso Budi, Ketua Majelis Hakim dari sidang kasus ini, bahwa nanti setelah sidang ke-17 ini atau pada sidang penuntutan sampai vonis nanti yang rencananya kalau kita mengacu pada sidang dilakukan per pekan ini akan jatuh pada bulan Mei nanti, boleh dilakukan peliputan atau boleh disiarkan secara langsung oleh awak media. Nah, kalau kita bicara terkait dengan persiapan dari sidang hari ini, bisa Anda saksikan saya saat ini berada di area ring 3 di jalan di kawasan Ragunan ini di RM Harsono. Jalan sudah ditutup sejak pukul 6 pagi tadi, jadi kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju ke Ragunan dialihkan terlebih dahulu ke TB Simatupang. Sementara itu dari arah sebaliknya, dari arah Ragunan yang akan menuju ke Warung Buncit ataupun juga Mampang, dialihkan ke Cilanda KKO. Dan penutupan ini akan berlaku sepanjang persidangan. Dan pihak kepolisian juga sudah berjaga, ada tiga ring pengamanan di ring 3 di Jalan Raya, di ring 2 di pintu masuk ke jelang ke auditorium, dan ring 1 adalah di ruang sidang. Kalau tadi saya berbincang dengan beberapa anggota kepolisian, dikatakan bahwa ada pengurangan jumlah personil pengamanan di area ring 3 atau di area luar ini. Biasanya ada 2 SSK atau 2 kompis sebanyak 200 personil. Pada hari ini hanya ada 1 personil saja, hanya 100 personil saja yang disiagakan di luar. Karena memang kalau kita mengacu pada pengalaman-pengalaman di sidang terdahulu pada pukul 8 pagi seperti saat ini, biasanya pada pukul 8 ini massa sudah banyak sekali, baik massa yang pro ataupun juga yang kontra, sudah memenuhi kawasan Ragunan ini. Tapi sampai saat ini, sampai pukul 8, massa yang hadir ini bisa dikatakan sangat sedikit, dan itu pun baru dari massa yang kontra Ahok itu sendiri, Daniar dan juga Prabu. Ya Dika, kan hari ini agendanya berbeda ya dibandingkan dengan agenda-agenda sebelumnya. Meskipun masih ada banyak saksi lagi yang tentu saja akan dihadirkan. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin coba di cross check kembali oleh pihak majelis hakim ataupun pengacara ya? Ya, seperti alur dari persidangan pidana lainnya, memang setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi baik ahli ataupun juga fakta, dalam hal ini di kasus dugaan penodaan agama pasal 156 dan atau 156A, sudah ada lebih dari 30 saksi yang diperiksa, ada 29 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan lebih dari 10 saksi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Ahok. Dan hari ini pihak Ahok sendiri atau terdakwa akan diperiksa oleh majelis hakim dan juga di cross check kebenaran-kebenarannya. Kalau kita mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang didalami pada saat persidangan sebelumnya, majelis hakim ini mendalami pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pernyataan ataupun juga surat Al-Maidah ayat 51 yang dikatakan oleh Ahok pada saat kunjungan kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dan maksud dari perkataan itu juga terus didalami baik secara gramatikal ataupun juga leksikal ataupun juga dari baik secara psikologi sosialnya, karena juga banyak juga saksi ahli terkait dengan psikologi sosial yang juga didatangkan oleh pihak jaksa penuntut umum atau
ataupun juga dari tim kuasa hukum. Nah, untuk sidang hari ini pihak dari Ahok sendiri sudah mempersiapkan beberapa hal, di antaranya adalah melakukan simulasi terkait dengan tanya jawab, yaitu melakukan mempersiapkan jawaban-jawaban yang dimungkinkan akan ditanya oleh majelis hakim, dan ini akan terkait dengan BAP tentunya, berkas acara pemeriksaan, dan juga terkait dengan konteks-konteks kasus dari dugaan penodaan agama tersebut. Dan selain itu pada hari ini juga akan diputarkan juga rekaman video pada saat Ahok di Pulau Seribu, dan Ahok juga akan membawa satu rekaman, yaitu rekaman pidato Gus Dur atau Abdurrahman Wahid saat kampanye Pilkada Belitung pada tahun 2007 lalu. Rekaman ini diharapkan oleh pihak Ahok akan membantu untuk menjernihkan atau untuk menguatkan konstruksi hukum yang dibangun oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Prabu, Daniar, kembali ke Anda. Oke, baik, Mardika Utama, terima kasih atas laporannya, dan juga untuk Anda pemirsa terus saksikan ya bagaimana perkembangan dari sidang hari ini di CNN Indonesia. Kita akan terus menginformasikannya untuk Anda nanti.